Tugas bisnis pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewi, NIM saya 231080286 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sidhawa Ramadanti dengan NIM 231080200104. Di sini kami berdua ingin mempresentasikan dari mata kuliah bisnis pengantar. Materi 1. Perilaku dan motivasi karyawan. Selanjutnya yaitu perilaku dan motivasi karyawan. Pengertian perilaku karyawan. Definisi perilaku karyawan. Perilaku karyawan adalah segala bentuk tindakan dan reaksi yang ditunjukkan oleh karyawan di tempat kerja. Perilaku ini meliputi bagaimana karyawan menjalankan tugasnya, berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan, serta menanggapi berbagai situasi di lingkungan kerja. Perilaku karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti nilai-nilai dan kepribadian, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti budaya, organisasi, dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, komponen perilaku karyawan terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk sikap kerja, motivasi, dan kinerja. Sikap kerja mencakup perasaan dan keyakinan karyawan terhadap pekerjaannya, seperti tingkat kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Motivasi adalah dorongan internal yang mempengaruhi seberapa keras karyawan bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Kinerja mengacu pada hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan dan dapat diukur melalui berbagai metrik seperti produktivitas, kualitas kerja, dan kepatuhan terhadap standar perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku karyawan. Lingkungan kerja memainkan peran penting dalam membentuk perilaku karyawan. Lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung dapat mendorong karyawan untuk menunjukkan perilaku positif seperti kerjasama dan inovasi. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak mendukung dapat menyebabkan perilaku negatif seperti stres dan konflik. Budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam sebuah perusahaan. Budaya yang positif yang mendorong integritas, kolaborasi, dan inovasi akan menciptakan perilaku karyawan yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Budaya organisasi yang kuat juga dapat membantu membentuk perilaku karyawan yang konsisten dan selaras dengan tujuan perusahaan. Kepemimpinan yang efektif adalah salah satu faktor kunci dalam pembentuk perilaku karyawan. Pemimpin yang mampu memberikan arahan, dukungan, dan inspirasi kepada karyawan yang akan mendorong mereka untuk menunjukkan perilaku positif. Pemimpin yang baik juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai kontribusi setiap karyawan. Selanjutnya yaitu teori motivasi karyawan. Teori hierarki membutuhkan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Dalam konteks kerja, karyawan yang kebutuhan dasar terpenuhi akan lebih termotivasi untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi seperti pengakuan dan aktualisasi diri. Selanjutnya, teori dua faktor Herzberg. Teori dua faktor Herzberg membedakan antara faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan kerja dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja. Motivator termasuk prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab, sedangkan faktor higienis mencakup kondisi kerja, gaji, dan hubungan antar pribadi. Menurut Herzberg, kepuasan dan ketidakpuasan kerja tidak berada pada satu spektrum yang sama, melainkan dua dimensi yang berbeda. Teori ekspektansi. Ya Allah, Pak. Jeda dulu apa, Pak? Selanjutnya, teori ekspektansi Fromm. Teori ekspektansi Fromm menyatakan bahwa motivasi karyawan dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Ekspektansi atau keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik. Instrumentalisasi atau keyakinan bahwa kinerja yang baik akan diikuti oleh hasil yang diinginkan. Dan relansi atau nilai yang ditempatkan karyawan pada hasil tersebut. Teori ini menekankan pentingnya hubungan antara usaha, kinerja, dan penghargaan dalam motivasi karyawan.
Selanjutnya, strategi peningkatan motivasi karyawan. Penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerja yang baik adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan motivasi karyawan. Penghargaan bisa berupa bonus, promosi, atau sekedar pujian yang tulus. Pengakuan yang tepat, waktu dan tulus dapat meningkatkan rasa percaya diri karyawan dan mendorong mereka untuk bekerja lebih keras. Selanjutnya yaitu peluang pengembangan karir. Menciptakan kesempatan untuk mengembangkan diri dan karir juga penting dalam meningkatkan motivasi karyawan. Pelatihan dan pendidikan lanjutan dapat membantu karyawan merasa lebih berharga dan termotivasi untuk berkontribusi lebih banyak. Program mentoring dan coaching juga dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlakukan untuk pengembangan karir. Selanjutnya yaitu lingkungan kerja yang mendukung. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dapat meningkatkan motivasi karyawan. Lingkungan yang inklusif, aman, nyaman, dan dapat mendorong karyawan untuk bekerja dengan lebih baik. Selain itu, menyediakan fasilitas yang memadai dan alat kerja yang diperlukan juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas karyawan. Selanjutnya yaitu hubungan antar motivasi dan produktivitas. Motivasi dan kinerja. Motivasi yang tinggi biasanya berbanding lurus dengan produktivitas yang tinggi. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih bersemangat, kreatif, dan berkomitmen terhadap pekerjaannya. Mereka juga lebih mungkin untuk mengatasi tantangan dan mencapai target dan ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu dampak motivasi terhadap kualitas kerja. Motivasi tidak hanya mempengaruhi kuantitas pekerjaan yang dihasilkan, tetapi juga kualitasnya. Karyawan yang termotivasi cenderung menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang lebih tinggi, karena mereka lebih memperhatikan detail dan berusaha untuk mencapai standar yang tinggi. Mereka juga lebih terbuka terhadap umpan balik dan berusaha untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya yaitu retensi karyawan. Motivasi juga memiliki dampak signifikan terhadap retensi karyawan. Karyawan yang merasa termotivasi dan puas dengan pekerjaan cenderung lebih setia dan berkomitmen untuk tetap bekerja di perusahaan. Sebaliknya, karyawan yang merasa tidak termotivasi cenderung mencari peluang lain yang lebih memuaskan. Selanjutnya yaitu peran komunikasi dalam motivasi karyawan. Komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan adalah kunci dalam membangun motivasi yang tinggi. Manajer perlu memberikan arah yang jelas, memberikan umpan balik secara teratur, dan mendengarkan masukan dari karyawan. Komunikasi yang terbuka dan transparan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan meningkatkan kepercayaan antara manajemen dan karyawan. Selanjutnya yaitu komunikasi interpersonal. Interaksi sehari-hari antara rekan kerja juga mempengaruhi motivasi karyawan. Hubungan yang baik dan harmonis dengan rekan kerja dapat menciptakan suasana kerja yang positif dan mendukung. Sebaliknya, konflik dan komunikasi yang buruk dapat menurunkan semangat kerja dan motivasi karyawan. Selanjutnya yaitu teknologi dan komunikasi pemanfaatan. Teknologi dalam komunikasi juga memainkan peran penting dalam motivasi karyawan. Alat komunikasi digital seperti email, pesan instan, dan platform kolaborasi dapat mempermudah komunikasi dan koordinasi antar karyawan. Teknologi yang tepat dapat membantu mengurangi hambatan komunikasi dan peningkatan efisien kerja. Selanjutnya, pengaruh lingkungan eksternal terhadap perilaku dan motivasi karyawan. Kondisi ekonomi yang fluktuatif dapat mempengaruhi perilaku dan motivasi karyawan. Dalam kondisi ekonomi yang baik, karyawan cenderung lebih optimis dan termotivasi. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang buruk, ketidakpastian dan ketidakstabilan dapat menurunkan motivasi dan kinerja karyawan. Selanjutnya, peraturan dan kebijakan pemerintah juga mempengaruhi perilaku dan motivasi karyawan. Kebijakan yang mendukung kesejahteraan karyawan seperti perlindungan tenaga kerja dan keseimbangan kerja hidup dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Sebaliknya, kebijakan yang kurang mendukung dapat menyebabkan ketidakpuasan dan perilaku negatif. Teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi perilaku dan motivasi karyawan.
Teknologi yang memudahkan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi dapat meningkatkan motivasi karyawan. Namun, teknologi yang mengganggu atau sulit digunakan dapat menyebabkan stres dan menurunkan motivasi. Selanjutnya, studi kasus perilaku dan motivasi karyawan. Studi kasus yang pertama yaitu perusahaan teknologi. Sebuah perusahaan teknologi besar menerapkan program penghargaan dan pengakuan untuk meningkatkan motivasi karyawan. Program ini mencakup bonus, promosi, dan pengakuan publik atas prestasi karyawan. Hasilnya, perusahaan tersebut melihat peningkatan signifikan dalam produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Dan studi kasus yang kedua yaitu perusahaan manufaktur. Sebuah perusahaan manufaktur memperkenalkan program pelatihan untuk pengembangan untuk karyawan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan.